Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni. Saya dari kelas C, program studi pendidikan agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan sehat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni dengan nomor NIM 2020 07 20 078. Saya dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari kandungan bundanya pada tanggal 29 Agustus, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Hijriah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi, di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Rabi dari keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika ia berusia 28 bulan. Menurut sebagian ulama, usianya 7 bulan ketika ayahnya meninggal. Ada lagi yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal di perkampungan An-Nabi ketika ia masih dalam kandungan. Dan dikatakan pula bahwa ayahnya wafat di daerah Al-Bu'a yang terletak antara Makkah dan Madinah. Jadi perbatasan antara Makkah dan Madinah. Sedangkan Abu Abdullah Zubair bin Bakar Az-Zubair berkata bahwa Abdul bin Abdul Muthalib wafat di Madinah ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dan beliau meninggal dunia saat Nabi Muhammad sedang usia 4 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru untuk mengunjunginya untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi dengan ibunya yang bernama Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuhnya yang bernama Halimah Sa'diyah. Slide. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai umur 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, dia menjadi anak yatim piatu. Beliau menjadi anak yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad SAW. Orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Allah berfirman, bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim? Lalu dia melindungimu dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberimu petunjuk. Quran surat ke-95 ayat 6-7. Oke, next slide. Setelah Aminah meninggal, Abu Muthalib mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Namun 2 tahun kemudian, Abu Muthalib meninggal dunia karena faktor usia. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Seperti juga dengan Abu Muthalib, beliau sangat disegani dan dihormati oleh orang Quraisy dan penduduk Makkah. Oke, next slide. Dalam usia muda, Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing keluarga dan pengembala kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, beliau menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan itu membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda ia sudah berpikir dengan alamin.
orang yang terpercaya. Kemudian ketika pamannya Abu Thalib memutuskan untuk pergi ke Syam dalam misi perdagangan, pada waktu itu usia Nabi Muhammad telah mencapai 9 tahun. Ketika pamannya akan berangkat, tiba-tiba saja Nabi Muhammad berlari pada pamannya dan tidak mau berpisah, yang menyebabkan pamannya berkata, "Aku akan membawanya bersamaku ke Syam dan dia tidak boleh berpisah denganku." Setelah sampai di sebuah kota bernama Basrah di wilayah Syam, di tempat itu dikenal ada seorang pendeta yang selalu beribadah di tempat peribadahnya. Mereka memutuskan untuk berteduh di bawah pohon dekat tempat peribadahan itu. Slide. Pendeta itu memperhatikan awan yang menyertai perjalanan mereka dan dahan pohon mengelilingi Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau berteduh di bawahnya dan dari terik matahari. Pendeta itu penasaran dengan apa yang disaksikannya itu, sehingga ia mengundang mereka semua untuk hadir dalam acara makan siang. Mereka semua hadir kecuali Nabi Muhammad SAW karena usianya yang masih muda. Setelah mereka hadir dan Buhairah tidak menemukan tanda-tanda yang diketahui, maka pendeta Buhairah berkata, "Apakah kalian semua telah hadir?" Mereka menjawab, "Semua yang pantas menghadiri undanganmu telah hadir, kecuali satu, dia adalah anak kami yang masih kecil." Buhairah berkata, "Jangan lakukan itu, tidak boleh ada yang ketinggalan dalam undanganku ini. Tolong panggil dia." Baik. Setelah Nabi Muhammad SAW hadir, dia memperhatikan dengan sangat seksama sesuatu dari badannya, yang pada akhirnya dia menemukan sesuatu ciri kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Buhairah memperhatikan pundaknya dan menemukan stempel kenabian di atasnya sesuai dengan ciri-ciri yang selama ini dia ketahui. Setelah selesai, Buhairah mendatangi Abu Thalib dan bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian menyuruh mereka agar segera kembali karena takut orang Yahudi menemukan anak itu dan akan mencelakainya. Pendeta itu pun berkata bahwa kelak keponakan Abu Thalib akan menjadi orang yang penting di negerinya. Slide. Pada usia remaja, Rasul ikut serta bersama dengan penduduk Mekah dalam beberapa perkara. Beberapa perkara penting diantaranya adalah perang Hijr, yaitu perang antara Quraisy dan Qiyas pada bulan-bulan haram, dan kesempatan Al-Fadhu, yaitu orang-orang Quraisy melakukan kesepakatan bahwa tidak dilibatkan seorang pun di Makkah kecuali mereka akan menangnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan milik Khadijah. Sekembalinya dari Syam, Khadijah untuk menikahinya karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat setia, jujur, dan amanah. Khadijah adalah seorang wanita yang dikenal dengan kecerdasannya, tanggap, dan Khadijah mengutus orang untuk menemui Nabi Muhammad SAW dengan pesan, "Wahai anak pamanku, aku sifati dengan kepribadianmu yang memiliki karisma dan kejujuran yang tinggi, dan berasal dari keturunan terhormat, amanah, berakhlak mulia, dan berkata jujur." Kemudian Khadijah menawarkan diri untuk menjadikannya istrinya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun yang lainnya. Saya atas nama Dinda Wahyuni undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.